Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Ardianti Fortuna dengan NPM 257822008. Saya dari kelas TRI 2A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum Smart Environment Client Application berdasarkan user story yang telah diberikan. User story 1, Fresh Database dan Auto Shading Verification, itu menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash. Hasil yang diharapkan, file database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all, dan si database sukses mengeksekusi data dummy awal. Sebelum menjalankan server, saya memastikan database belum tersedia atau menghapus database terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjalankan server. Oke, di sini dapat dilihat bahwa server berhasil berjalan tanpa error. Database berhasil dibuat secara otomatis dan sistem juga menambahkan data awal ke dalam database. Data awal tersebut nantinya akan digunakan untuk proses login dan pengujian node perangkat. Dengan demikian user story 1 berhasil dijalankan. Oke, di sini ada user story 2, penolakan akses akun tidak terdaftar. Skenarionya itu menjalankan klien app lalu mencoba ingin login dengan username atau password acak yang salah. Hasil yang diharapkan, klien app menampilkan pesan error atau respons kode 401 auto reset dari server dan menolak masuk ke menu utama. Oke. Selanjutnya, saya akan menjalankan aplikasi klien menggunakan perintah py client npm.py. Setelah program berjalan, muncul menu utama dengan dua pilihan, yaitu login dan exit. Saya memilih login dengan memasukkan angka 1. Kemudian saya akan mencoba login menggunakan akun yang tidak terdaftar, yaitu username Dewi dan password ganteng. Oke, ini hanya tidak terdaftar. Oke. Setelah proses login dilakukan, sistem menampilkan pesan login gagal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak akun yang tidak terdaftar. Lanjut ke user story 3, login sukses dan token saving atau viewer role. Skenarionya login sebagai role viewer hasil dari shading. Hasil yang diharapkan, login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Selanjutnya saya akan melakukan login menggunakan akun viewer. Saya memasukkan 1. Sorry. Oke, di sini saya akan memasukkan username viewer dan passwordnya viewer123.
Oke, login berhasil. Setelah login, sistem menampilkan informasi user, viewer, dan role viewer. Kemudian muncul tiga menu, yaitu tiga menu yang dapat diakses oleh viewer, yaitu View All Notes, View Note Telemetry, dan Logout. Hal ini menunjukkan bahwa role viewer berhasil dikenali oleh sistem, dan pada proses login ini, server juga mengirimkan JWT token yang kemudian disimpan ke dalam variabel token pada aplikasi klien. Token tersebut digunakan untuk mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi. Oke, di sini lanjut ke user story 4, hak akses data akun viewer. Jadi, di sini skenario-nya pada akun viewer yang sedang aktif memiliki menu View All Notes, dan hasil diharapkan adalah klien app berhasil menampilkan tabel note perangkat yang rapi data dari hasil shading, dan terminal server flash mencatat log http get notes npm 200. Masih menggunakan akun viewer, saya memilih menu 1, yaitu View All Notes. Kemudian sistem berhasil menampilkan tabel daftar note. Pada tabel tersebut terdapat dua note. Note pertama memiliki ID 1 dengan nama sensor suhu, dengan nama temperatur sensor lab, komputer laboratory aktif. Dan yang kedua humidity sensor network laboratory inactive. Hal ini menunjukkan bahwa akun viewer berhasil mengakses dan melihat seluruh data note yang tersedia. Kemudian itu ada user story 5, yaitu pemblokiran akses manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403, forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk http put notes npm 403, akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Selanjutnya saya mencoba melakukan akses ke menu yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh administrator. Terang banget, sakit mata. Oke, di sini saya mencoba memasukkan pilihan 3. Kemudian itu sistem menampilkan pesan pilihan tidak valid. Kemudian saya mencoba memasukkan pilihan 4. Sistem kembali menampilkan pesan pilihan tidak valid. Hal ini terjadi karena akun viewer hanya memiliki akses menu ke View All Notes, View Note, Telemetry, dan Logout. Dengan demikian, akun viewer tidak dapat melakukan manipulasi data perangkat. Lanjut ke user story 6. Session Management Logout and Token Clearing. Memilih menu Logout pada klien app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori logout telah terhapus bersih. Gitu. Selanjutnya saya akan memilih menu logout dengan memasukkan angka 0. Sistem menampilkan pesan logout berhasil. Setelah itu aplikasi kembali menu awal yang berisi login dan exit. Hal ini menunjukkan bahwa sesi pengguna berhasil diakhiri. Lanjut ke user story 7. Di sini ada login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses menu administrator jaringan terbuka. Selanjutnya saya akan login menggunakan akun administrator. Di sini saya pilih angka 1. Di sini saya masukkan username-nya itu admin. Dan passwordnya admin 123. Sama seperti tadi. Nah, di sini login berhasil. Kemudian itu saya akan di sini akan menampilkan menu yang tersedia, yaitu ada View All Notes, add notes, control note, download note, generator telemetry, fill note telemetry, fill system, logs, dan logout. Dari tampilan ini terlihat bahwa administrator memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Lanjut ke user story 8.
Di sini ada eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control node, memasukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Klien app menampilkan status sukses terupdate, terminal server mencatat log request masuk HTTP put nodes npm 1.200. Kemudian itu selanjutnya saya akan memilih menu 3, yaitu control node. Nah, kemudian saya akan memasukkan ID node 1. Sebelum dilakukan perubahan, node 1 memiliki status aktif. Jadi, selanjutnya saya akan mengubah status perangkat tersebut menjadi maintenance. Setelah proses update berhasil dilakukan, sistem melakukan node berhasil diupdate. Main. Oke, setelah proses update berhasil, sistem akan menampilkan bacaan yaitu node berhasil diupdate. Hal ini menunjukkan bahwa administrator berhasil melakukan perubahan status perangkat jaringan. Lanjut ke user story 9. Pembuktian otomatisasi audit trial memilih menu view system logs pada klien app, muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di user story 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Dan itu setelah berhasil mengubah tadi, saya akan memilih menu 7 di sini atau view system logs. Sistem menampilkan daftar log aktivitas yang tersimpan. Pada daftar log tersebut, terdapat informasi seperti ID log, user ID, node ID, name node, dan action, nama, node, action, dan timestamp. Ya. Terlihat bahwa terdapat aktivitas update node yang baru saja dilakukan. Jadi, hal ini membuktikan bahwa setiap aktivitas penting yang dilakukan administrator otomatis dicatat oleh sistem ke dalam audit trail. Dan itu lanjut ke user story 10, yaitu pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu fill node telemetry lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari user story 8. Klien app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Kemudian saya akan memilih menu 6, yaitu view node telemetry. Kemudian saya akan memasukkan ID node 1 yang sebelumnya telah diubah menjadi maintenance. Nah, kemudian itu karena node tersebut sedang dalam status maintenance, sistem menampilkan pesan node sedang maintenance. Data telemetri tidak ditampilkan karena perangkat sedang dalam masa perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan bisnis proteksi maintenance berhasil diterapkan. Lanjut ke user story 11, yaitu simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dari klien app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server flash lalu mematikan server secara paksa, Ctrl C, kembali ke klien app dan pilih menu fill all device. Klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error trackback Python block try expect harus sukses. Menampilkan pesan error gagal. Kemudian saya berpindah ke terminal server dan mematikan. Pada pengujian ini saya membiarkan aplikasi klien tetap berjalan. Kemudian itu saya berpindah ke terminal server dan menghentikan server flash menggunakan Ctrl C. Setelah server berhenti, saya kembali ke aplikasi klien dan memilih menu View All Nodes. Nah, jadi nomor 1. Server tidak dapat dihubungi. Meskipun koneksi ke server terputus, aplikasi tidak mengalami crash, tidak berhenti secara tiba-tiba dan tetap kembali ke menu utama. Jadi hal ini menunjukkan bahwa penanganan connection error menggunakan TriAxia berjalan dengan baik.
Oke, saya akan lanjut ke yang user story terakhir, yaitu Recovery and Reconnection System. Jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu View All Device. Jadi klien app secara otomatis sukses terhubung kembali ke auto recover dan ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan kembali server flash. Oke. Kemudian setelah server aktif kembali, saya kembali ke aplikasi klien yang masih berjalan tanpa melakukan restart aplikasi. Kemudian saya memilih menu View All Nodes. Itu langkah 1. Kemudian sistem berhasil terhubung kembali ke server dan menampilkan tabel daftar nodes seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu melakukan reconnect ke server setelah konektif kembali ke tersedia tanpa perlu menutup dan membuka ulang aplikasi klien. Nah, dengan demikian, seluruh user story mulai dari user story 1 sampai user story 12 dijalankan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditentukan. Demikian demonstrasi Pratikum Smart Environment Client Application yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian dan pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.